لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Nama nangis kita los. Tapi guru Rusli ada membaca banyak. Malam tapi sudah sampai doa. Ya doa apa nih? Amal marifat lah. Doanya sudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan ma'rifat nang singkat lah. Nah, sebagaimana kita pagi hari Minggu tenang. 1. Mengucap istighfar 10 kali astagfirullahaladzim. Ini peninggalan dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Namanya wirdul khususiyah, wird khusus Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini dari almarhum guru Ajanang lagi bati-bati dulu. Istighfar 10 kali. Ini belagu, ini karena kau belagu aku payat sakit sini nah. Mengucap selawat kepada Nabi 10 kali ya kan. Kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam 10 kali. Kemudian yang ketiga mengucap hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir 3 kali. La ilaha illallah tuh barang aja. Nah, 20 kali misalnya nang belagu. Misalnya berapa kali kan nang bancap. Nah, kalimat zikir di hati Allah Allah atau zikir jangan pejamkan mata, tutup mulut di hati Allah Allah atau ya Allah terserah aja lah. 6. Merasa kesejukan zikir dan memandang yang ada hanya Allah. Pandangan disertai dengan perasaan adanya Allah ini jalan ma'rifat, doa ma'rifat, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ayat ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu antuh ya qulubana, bahwa engkau hidupkan hati kami, wa jasamana dan jasmani kami, wa arwahana dan ruh kami, wa jawarihana jawahni anggota, binuri ma'rifatika dengan nur pengenalan kepadamu, wa mahabbatia dan kecintaan kepadamu, waj'alna min ahli ibadatika, jadikanlah kami dari ahli ibadat kepadamu, walajumi ta'atika dan melazimi taat kepadamu, wa dawami khidmatika dan selalu berkhidmat kepadamu. Ilahi anta maksuduna, ilahana sebetulnya lah. Ilahana anta maksuduna kalau orang banyak. Kalau kita sendirian ilahi anta maksudi lah. Ini ilahana anta maksuduna wa ridhaka maksuduna atina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ini doa ma'rifat lah, yang pendek lah. Yang panjang kalau kata baca lah. Zaman akhir ini jangan terlalu panjang-panjang. Yang pendek-pendek aja lah. Tapi buju-buju terpopos atau terpusat. Dia panjang atau terpusat nggak ada hasilnya juga lah. Soal bagaimanakah memudahkan ma'rifat? Jawab, untuk memudahkan ma'rifat banyak caranya. Maka yang perlu bagi kita 1, memudahkan ma'rifat lah dengan mengetahui diri.
Ini nampak jalan adipat lah. Bahwa diri ini hina. Karena asalnya dari air yang hina. Diri lemah. Tidak ada daya upaya. Kuasa dikuasakan. Mendengar didengarkan. Melihat dilihatkan. Hidup dihidupkan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini jalan ma'rifat lah. Kedua, fa'alal abdi ayyusamira anil jiddi bitalabil ma'rifah. Maka sewajarnya lah bagi hamba bahwa bersungguh-sungguh menuntut ilmu ma'rifat sebelum tiba aja. Nakadakaba andai-andai lah. Jadi jarang banding kalau andai-andai itu karena tanda orang mencagar tertutup hatinya lah, ini jarang banding. Karena ujar Tuhan di dalam Al-Quran. Nah, ini ada juz ke-13 lah. Jadi ujar Tuhan, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu wa sawfa ya'lamun. Tinggalkanlah mereka ya'kulu yang hanya memikirkan makan dan minum. Jadi hamba ini ada 3. Yang pertama Abdul Butun ngarannya. Kalau Abdul Butun hamba perut. Abdul Butun. Jar parut behera, paksa kejamban behera ya Allah. Makan, paksa makan, mencari duit pakai makan pula. Itu namanya Abdul Butun. Hamba parut. Menggak itu kayak. Yang kedua Abdul Dunya. Nah ini Abdul Dunya telah hamba dunia, ada lagi pikiran. Nah, ini kayak apa hidup di dunia nih supaya nyaman, supaya bahagia lah. Ini ngiranya jadi Imam Ghazali Abdul Dunya, hamba dunia. Yang ketiga Abdul Gurur, ada tentang Abdul Gurur lah. Hamba nang tertipu, gururnya tertipu tarus. Berdagang tertipu, bisa tertipu. Abdul Gururnya hamba nang selalu tertipu aja. Naas dirinya, sial dirinya. Abdul Gururnya ada amal hayatud dunya illa mataul. Di situ pengambilan Imam Ghazali ngarannya Abdul Gurur. Enggak anak itu puji. Nang keempat ini hebat. Keempat Abdullah, lain Abdullah dibangas lain lah. Abdullah ini hamba Allah, hamba nah hatinya senantiasa selalu mengingat Allah, atau pandangannya nah ada hanya Allah, atau keyakinannya nah ada hanya Allah, atau keimanannya kepercayaannya nah ada hanya Allah. Ini Abdullah ngarannya nih. Abdul Rasul kada boleh ngaran Abdul Rasul, makruh. Hamba Rasul kada boleh. Sekalipun bagus kedengarannya, itu menurut almarhum Guru Haji An Asarani, seorang ahli hadis waktu itulah. Jadi ujar Tuhan, jarhum ya'kulu, tinggalkanlah mereka ya'kulu yang memikirkan anak makan nang nyaman-nyaman, boleh-boleh aja Pak, sewaktu-waktu urusnya. Waya tamat tahu tuh bacanya. Waya tamat tahu, dan mereka yang hendak bersenang-senang tinggalkan. Kenapa? Kalau kita bergaul dengan mereka ini, wayulhihimul amalu, akan masuk kepada mereka al amalu, angan-angan.
masuk ke hati kepikiran angan-angan nih itu ngarannya lain ayan amal ini alif angan-angan kada berkehabisan kada kesudahan harap sugih lu saya kita harus kada sugih nah ujar Tuhan dalam ayat ini supaya lamun maka selagi akan mengetahui mereka di sana kan nang tahu kita kayak apa kita di sisi Tuhan kena nah ini nang kita perlu ketahui lah jadi di sini diperlukan di sinilah nah fa'alal abdi ayyusammira anil jiddi fi talabil ma'rifah maka sewajarnya bagi hamba bahwa bersungguh-sungguh menuntut ilmu ma'rifat sebelum tiba aja. Ini ma'rifat ada dua, jangan sebutin aja lah. Pertama-tama dalam agama disebut dengan ma'rifatullah. Nah, agama ini pertama disebut ma'rifatullah. Nah kedua ma'rifatun nafsi. Jadi ma'rifat itu ada dua. Pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Ada istilah hukama mengatakan awaludin. Nah ini bukan hadis nih, istilah hukama. Awaludin ma'rifatullah. Agama mengenal Allah. Ditafsirkan itu mengenal segala sifat bagi Allah, mengenal segala apa yang terjadi adalah dari fi'il Allah. Nah ini ngarannya ma'rifatullah ngarannya. Nah kedua ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Ini terbagi kepada dua juga mengenal diri. Ada pada ma'rifat, ada pada hakikat. Nah itu caranya kalau dianu nih. Nah kedua pada hakikat. Kalau mengenal pada diri pada ma'rifat jadi lemah. Jadi kada berdaya upaya kita dihidupkan. Ya kan ini ngarannya mengenal diri pada ma'rifat. Nah kedua mengenal diri pada hakikat. Mengenal diri pada hakikat, mengenal diri sebenarnya. Mengenal diri sebenar diri kan pada hakikat menurut Nabi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ngarannya mengenal diri pada hakikat. Apa perbedaan mengenal diri pada ma'rifat lawan mengenal diri pada hakikat? Perbedaannya bahwa jalan ma'rifatnya mengenal bahwa diri kada punya daya upaya, hina, dihidupkan, didengarkan, dikuasakan. Ini hubungan dirinya kada dalam Nabi. Bahayanya kalau kada dapat sifatnya. Mengenal diri pada hakikat yang diutamakan hubungan diri lawan Nabi. Perbedaannya mana diri pada hakikat ini jalan yang aman, jalan aman dan selamat. Jalan yang aman lawan selamat. Aman di sini aman dari segala gangguan. Selamat ini selamat dari siksa dan azab. Ini jalan mengenal diri pada hakikat atau jalan Nur Muhammad atau jalan hakikat, jalan paling aman sudah. Lawan jalan yang selamat. Kalau jalan ma'rifat bukan salah. Kalau
karena kemasukan jin. Jangan dikhawatirkan. Kalau sudah kemasukan jin, model benar atau aneh benar, ditunjukkan oleh jinnya sesuatu namanya lihadat, wah bertambah yakin. Ini bisa kan bisa bayangan, kada berburingan, kesa asiknya. Padahal bukan dari hak nih, jin yang membual-bual ke batin kita, nah ya Allah, sip dong asa sudah. Akhirnya kada teguring. Mama penderan. Wah, orang gila sudah jadi. Ini kemasukan jin dan banyak terjadi inilah. Ini yang dikatakan jalan ma'rifat itu kadang-kadang terjadi tasmir mengujali jin menyerupa dan mengakui lah dia aja yang benar. Kalau jalan hakikatnya insya Allah jalan aman dan selamat, aman dari segala gangguan, aman dari siksa dan azab lah. Ini yang dikatakan di sini. Sungguh kita disuruh mencari, menuntut ilmu ma'rifat sebelum tiba ajal, supaya selamat dari buta hati dan pikiran. Firman Allah, "Man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa di dunia ini buta, maka di alam akhirat lebih buta dan sesat menuju jalan. Buta di alam ini bukan buta mata, awas pada kita, tetapi buta hati. Hatinya lupa lawan Tuhan. Itu ngarannya buta hatinya. Ngarannya belubul la yafqahuna biha. Hati mereka la yafqahuna biha, kada paham bahwa hatinya lupa. Nah, hati dibiarkan selupa-lupanya dengan Tuhan. Dibiarkan selupa-lupanya lah. Itu bahaya lah. Pikiran hanya diarahkan memikirkan kehidupan dan kenikmatan dunia. Dikendalikan pikiran oleh hawa nafsu. Hawa nafsu membawa pemikiran kita dan bisikan setan. Jauh sekali untuk ma'rifat kepada Allah. Bagi mereka seperti ini di alam akhirat lebih buta dari alam dunia dan sesat menuju jalan. Falijalikah tajat ila madzakir. Dari itu dia berhajat kepada orang yang ingatkan. Perlu kita mencari orang kayak apa supaya kita ingat. Bi Allah yatawana. Jangan dibiarkan berlambat-lambat. Kena jangan. Bahayanya sangat besar. Agar tidak terjerumus lebih jauh yang membawa kepada lupa daratan. Ini karena sudah tutup hati kan. Nah, kada kisah. Fahina izin la syai'a ampau min tahzibin nafsi. Maka ketika itu tidak ada sesuatu yang bermanfaat selain berusaha kembali membersihkan diri dengan membuka hati dan pikiran serta mengambil iktibar dengan kematian. Timbul keinginan, semangat timbul. Wa ilajul batin usrun la yumkinu bimaratin wahidatin. Mengobati hati dan pikiran memang sulit. Tidak mungkin satu kali, melainkan dengan berulang-ulang. Seperti umpama kambing, ini kambing lah. Kambing tidak mau, melainkan dengan dipaksa. Paksa nyari mau.
perlu dengan 3 perkara. Caranya dengan 3 perkara. Pertama, antasta'ina billah wa tadarru'a ilaih. Pertama, memohon pertolongan dengan Allah dan bertadawarru, ingat kepadanya, berdoa sambil bawa hati beringat, jangan berdoa aja lah. Kedua, hamlu asqali ta'at, sabar menahan beratnya ibadah. Ngalih bacaan ini kan gawi aja, bersabar, jangan memikirkan urusan lagi, gawi aja. Timbul karena juga ajana nanti jatuh amal, buah dari yang kita amalkan timbul kan nyaman, berusaha tapi lapar. Itu caranya, karena di sini letaknya hidayah. As-sawab qadir ta'apala, itu kadar kepayahan ibadah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa beramal ibadah setimbang alar semut dari kebaikan, dia akan melihatnya. Nama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa berbuat kejahatan sekecil alar semut, dia akan melihat dosanya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, balasan kebaikan hanya kebaikan juga, injar Tuhan. Innal hasanat yujibuna sayyi'at, kebaikan menghapus kejahatan dan dosa. Keempat, ketiga, manus syahwat, mengendalikan hawa nafsu dengan berselawat kepada Nabi dan zikir di hati. Jangan nafsu menangis, istilah sidin. Kalau kita bawa berselawat dalam berzikir, ada bedaya nafsu lah, ada juga pang, karena kadang melampaui batas lah. Dengan berkat selawat dan zikir, insya Allah diistimewakan dengan panah dan istighraq pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ma'rifat kepada Allah. Firman Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasul. Apakah kamu ingin kuberikan amalan yang menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih? Pertama, sempurnakan iman dengan Allah dengan melihat inayatullah alaih, melihat pertolongan Allah atas semua yang dilakukan, dan takluknya kehendak Tuhan dan kodratnya dengan apapun perbuatan dan tingkah laku. Ini kita lihat ma'unah Allah atau iradah dan kodratnya yang takluk kepada perbuatan dan tingkah laku kita agar terbuka kepercayaan, supaya terbuka keimanan, jangan terdinding terhadap Tuhan. Wa huwa fa'alul lima yurid, dia Allah berbuat dengan apa yang dikehendakinya. Satu pulang, satu halus. Tadi pertama, di pertama ini ada nomor 1 pulang. Dengan ingat hati kepadanya, salah satu usaha kita lah. Firman Allah, wa zkur rabbaka idza nasita wa qul asa yahdini bi aqraba min hadza rasada. Ingatlah Tuhan apabila kamu lupa, berusahalah untuk ingat dan jangan dibiarkan dalam kelupaan. Dengan berkat ingat Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Rasa dekat dengannya, terbuka hijab dengannya, sempurna pengenalan dengan Tuhan. 2. Musyahadatu wujudillah, annallah wal wujudul hakiki, memandang adanya Allah, sesungguhnya Allah yang ada sebenarnya. Ada sebenarnya Allah, ada
adanya kita ini majas saja. Majas itu dalam ilmu tasawuf dipinjam aja. Karena satu saat diambil oleh Tuhan. Dan adanya ini makhluk diadakan Allah. Adanya ini makhluk diciptakan Allah, bukan ada sendiri. Ini cara yang tadi. Cara yang pertama dari apa tadi? Di jalan Ma'rifat lah. Ma'rifat ada juga tadi kalau pertama Ma'rifatullah, yang kedua Ma'rifatun nafsi lah. Satu pulang. Satu nama pulang. Satu dari yang pertama lah. Ini jalan hakikat nih. Jadi kesimpulannya kayak ini aja. Tadi kan nomor satu jalan ma'rifat, dari jalan ma'rifatullah. Nah kedua jalan ma'rifatun nafsi. Jadi berarti ada dua jalan nih. Jalan ma'rifatullah seperti yang tersebut tadi lah. Nah kedua, sempurnakanlah iman dengan Rasulnya. Kan aku berikan amalan yang menyelamatkan dari ajab yang pedih. Pertama, sempurnakan iman dengan Allah. Caranya seperti yang tersebut tadi. Kedua, sempurnakanlah iman dengan Rasulnya dengan mengenali sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri ada hubungan dengan diri Nabi. Sebenar-benar diri lah ada hubungan diri Nabi. Satu dengan panah pada Nur Muhammad. Nur kan nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Kalau kita lihat pada logat, pada bahasa. Tapi kalau pada hakikat, Nur itu orang dulu mengatakannya Nur Muhammad itu dikatakan diri Nabi namanya. Jadi dengan panah pada Nur Muhammad. La yakunul abdu illa nuruhu sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan dan perasaan. Tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaqil yakin wa tamkin. Jangan aku yakin. Aku yakin ini benar-benar yakin. Nah kalau sudah sampai ke aku yakin lah. Awak ini rasa ampun. Aku yakin sudah sampai ke aku yakin ampun awak. Jadi kalau bagi orang yang tahqiq di Muhammad ada dihisab bujur. Karena ini merasa dirinya ampun. Ini yang dikatakan apa tadi? Bihaqil yakin wa tamkin. Dan aku yakin dan istiqamah, maksudnya terus-terusan sampai akhir hayat. Dua, dengan isyraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejamkan dua mata, tutup mulut, tahan nafas, keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nuruhu sallallahu alaihi wasallam takunun ainan hakikiyat. Sehingga itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi diri sebenarnya. Kayak apa sih kalau Nur Muhammad menjadi diri sebenarnya? Istilah para matahari melembaga Nur Muhammad menjadi diri sebenarnya. Di sini kan ada diri kita. Ini kalau orang sudah istiqraq hatta yagiba ainul wujud, sehingga hilang rasanya diri yang ada ini. Rasa ada kayak apalah kada kau mengisahkan lah. Dua, musyahadah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam misra sekalian jasmani dan rohani, sebagaimana mesranya air
dengan tumbuh-tumbuhan itu dengan tuh bukan dan lah, sebagaimana misalnya air dengan tumbuhan. Ini nang nur Al-Quran, nur Al-Quran itu nama maksud sudah dijelaskan tadi. Ya khruju min bini farasin wa damin labanan khalisan sa'igan disaribi, keluar dari tahi dan darah. Apa yang keluar dari percampuran tahi dan darah? Labanan khalisan, susu yang bersih. Sa'igan disaribin, sedap bagi mereka yang meminum. Jadi kalau melihat almarhum Rajana pada syariat tahi najis, darah pun hukumnya juga najis. Percampuran dua kotoran yang najis tadi yaitu keluar susu yang bersih. Sedap bagi yang minum. Percampuran di antara dua diri yang mulia. Nur kan diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Percampurannya tenang. Percampuran dari dua diri yang mulia. Apa nak keluar itu nanjar almarhum Rajana. Nah, ketulisannya kan. Yatanawwarat bainahuma, bercahaya di antara keduanya. Percampuran dua diri yang mulia, diri Tuhan, diri Nabi, atau nama Tuhan, nama Nabi tercampur dua. Tidak ada kita sini. Yatanawwarat, bercahaya di antara keduanya. Al-Jalal, Jalal itu kebesaran Tuhan. Wa Jamal, dan keelokan. Jadi pada waktu Nijat almarhum Rajana, bukan lagi datang yang ditugaskan oleh Allah mempertanyakan di alam kubur. Keluar jalan jamaah diri orang yang menyampur antara diri bagi Tuhan dan diri Nabi. Jadi bukan akhir kata kau berbicara lagi Allah. Ini keistimewaan orang yang pandai mengumpulkan keduanya. Apa nih kita kumpulkan? Jadi antara diri Tuhan yang mulia, diri Nabi yang mulia. Itu hikmahnya. Mesra ini kan sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Ketiga, dari amalan yang menyelamatkan dari azab yang pedih menurut Tuhan, apabila ada kelebihan rezeki, bersedekahlah di jalan Allah, karena bersedekah menutup kemurkaan Tuhan. Sedekah mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Satu, berkat bersedekah Tuhan senang selamat dari api neraka. Orang-orang pun juga senang, bergembira, dada lapar. Nah, ini berkat sedekah ada rasa rahmat Tuhan terhadap diri kita. Coba kita bersedekah, asa ada lapar atau masalah, Allah membalas sedekah dengan melipat gandakan rezeki yang tidak terduga-duga. Mudah-mudahan segala urusan yang berbelit-belit berkat sedekah Allah ampuni dosa-dosa. Memudahkan segala urusan yang berbelit berkat sedekah Allah ampuni dosa-dosa.
Ketiga, berusaha ikhtiar. Jangan sampai sifat bakhil yang ada di alam diri kita ini dibiarkan berlarut-larut. Jadi ada pimpinan kemarin berdua datang wadahnya. Memang diadukannya lakinya. Melah supaya orang mana kira orang anu gue mau cocok. Keterlaluan itu. Anaknya pisah lu jangan, kada boleh. Sudahilah dengan sungguh-sungguh agar selamat, agar kita dalam rahmat dan ridha Allah, agar keluarga, teman, tetangga senang dan bahagia, jauh dari bala dan siksa, aman dan sentosa. Doa orang yang diberi sedekah, insya Allah dikabulkan Allah. Kira sampai di sinilah aku manggah menjadi semangatnya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karena berjaya karena saya terus. Rotul lagi lantai di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wasilah sama qara'an. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadrati al-mahkumah. Hajah Sulastri binti Siti Allah maafirlaha wa rahmaha wa afiha wa afanha. Allahumma jini rahmata wa syafa'ata wa diya wa nurah bahajatu wa syurah. Lali tubun ahmati muslimin wa muslimat. Khususan li hadrati al-mahkumah Hajah Sulastri binti Siti. Allahumma ja'al qabraha rawatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha faratan min qarinin nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.